what the hell. Dan biasanya pesta ini dihadirin paling banyak sama 40 orang. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kasus orang-orang yang diduga memiliki peranan cukup tebal di dalam kasus ini, Jaya Saha, Deepika, dan juga Rahul Preet. Kita mulai dari Jaya Saha sekarang. Ketika Jaya Saha ditangkap sama NCB dan juga diselidiki terus diperiksa, Jaya Saha ini mengatakan dia memesan CBD oil. Jadi CBD oil itu salah satu jenis obat-obatan terlarang gitu. Nah, dia katanya memesan CBD oil ini buat Shraddha Kapoor, Priya Chakraborty, dan juga Sushant Singh Rajput serta artis-artis yang lain. Nah, dari deskripsi yang dia omongin ke NCB ini, NCB mencurigai kalau Jaya Saha ini adalah seorang gembong narkoba. Karena dia benar-benar jaringannya tuh gede banget gitu loh. Siapapun tahu Jaya Saha ini kalau menyediakan barang itu. Selain itu, kan Ria kan mesen CBD oil ini dari Jaya Saha. Nah, Jaya Saha ini benar-benar menjelaskan secara detail gimana cara menggunakan CBD oil ini yang akhirnya diaplikasikan sama Priya Chakraborty ke Sushant Singh. Nah, jadi chatnya Jaya Saha sama Priya Chakraborty ini kan keungkap gitu loh ke publik. Nah, di dalam chatnya itu kayak Ria nanya, ini gimana sih caranya gitu kan. Nah, dijelasin itu secara detail, per tahap, per step gitu kan. Sampai akhirnya Ria nanya, ini cuma dikasihnya sekali sehari gitu. Terus si Jaya Saha ini ngejawab, enggak, kamu bisa ngasih 2-3 kali sehari. Ceritanya sebelum Deepika Padukone resmi dipanggil oleh NCB, jadi ada sebuah chat grup yang berhasil terungkap ke publik di mana di dalamnya ada Deepika Padukone. Grup chat ini namanya DP plus KA plus Kwon, di mana DP itu diduga sebagai Deepika Padukone, KA-nya diduga sebagai Karisma, di mana dia ini manajernya Deepika Padukone. Jadi kayak isinya tuh Deepika Padukone, manajernya sama orang-orang dari dalam Kwon. Chat di dalam grup ini isinya tentang menyalurkan narkoba. Pegawai-pegawai Kwon yang ada di dalam itu emang sebagai penyalur narkoba ke artis-artis gitu loh. Karena di dalam chat itu benar-benar cuma ngebahas narkoba aja. Dan ditemuin di situ ada orang penting dari Kwon yang berada di dalam grup itu, namanya Draft Chitgopekar. Nah, Draft ini ternyata adalah CEO-nya Kwon, yang ibaratnya dia punya jabatan tinggi banget di Kwon gitu loh. Dan juga ditemukan kalau admin grupnya itu adalah Deepika Padukone, yang artinya berarti kan grup ini didirikan sama Deepika, yang artinya Deepika ibaratnya yang butuh orang-orang itu gitu loh. Makanya kayak NCB itu mencurigai kenapa sih harus bikin grup kayak gini. Dan pas ditelusuri kayak chat grupnya ini terjadi sejak tanggal 28 Oktober 2017, jadi udah sekitar 3 tahunan. Karena itulah Kwon sampai saat ini berada di bawah pemantauan NCB, tapi CEO Kwon yang namanya Draft Chitgopekar tadi itu udah berhasil dipanggil sama NCB. Pas NCB berhasil menyelidiki chat grup itu, akhirnya kan NCB juga manggil Deepika Padukone. Nah, pas Deepika Padukone ini dipanggil sama NCB ini sama sekali nggak puas sama jawaban Deepika, karena Deepika ini terus-terusan mengelak. Dan menurut NCB tuh kayak dia tuh kayak udah terlatih gitu loh, kayak udah dilatih, nanti kalau kamu ditanya ini jawabnya ini ya, kalau ditanya ini jawabnya ini ya, kayaknya tuh udah dilatih kayak gitu. Karena menurut NCB tuh jawabannya terlatih gitu. Tapi dia juga mengakui tentang chat grup tahun 2017 itu, jadi dia tuh kayak emang ya ini grup saya, ini tentang narkoba, tapi kayak masih ada beberapa hal yang dielak sama Deepika Padukone. Jadi kayak dia diperiksa selama 5 jam itu nggak menghasilkan jawaban yang memuaskan buat NCB. Jadi akhirnya kayak NCB ini punya inisiatif buat memeriksa Deepika Padukone dan Karisma dengan cara lain, di mana Deepika ini akan ditanya terkait chatan yang ada di grup itu, dan dia harus menuliskan hasil jawabannya di dalam kertas. Jadi dia harus nulisin gitu loh. Nah, nanti jawaban dia yang ditulis di kertas itu bakal dicocokkan sama jawaban Karisma, manajernya Deepika Padukone. Ngeri nggak tuh kalau beda?
अरे दादा अरे यार चोरी कर राइट लोग Setelah Deepika Padukone, sekarang kita masuk ke Rakul Pritsing. Jadi, selama penyelidikan dan juga pemeriksaan yang dilakukan oleh NCB ke Rakul Pritsing ini, ditemukan ada narkoba di rumahnya Rakul Pritsing. Tapi katanya narkoba yang di rumahnya itu bukan punya dia, tapi punyanya Ria Chakraworty. Dan dia bilang kalau selama ini emang Ria Chakraworty itu udah biasa beli narkoba, tapi dikirimnya ke rumah saya. Katanya, ya saya tahu cara ngedapetin narkoba, saya tahu cara membeli narkoba, tapi saya tidak mengonsumsinya. Dan selama pemeriksaan NCB kan ada chatnya antara Ria dan juga Rakul yang keungkap ke publik tentang narkoba, dimana chatannya tentang narkoba. Rakul juga membenarkan keaslian chat itu, emang itu benar chatannya dia sama Ria, tapi emang dia benar-benar tidak mengonsumsi narkoba. Kayak sulit banget dipercaya gak sih? Dan dalam pernyataannya ke NCB, Rakul ini juga sempat menyinggung tentang Sitij Raffi Prasad yang eksekutifnya Dharma Production tadi. Dimana Rakul ini bilang kalau Sitij ini memang menyediakan narkoba untuk artis-artis kelas atas. Terutama ada katanya 4 artis yang memang selalu disediakan sama si Sitij ini. Dia juga bilang kalau katanya Sitij ini emang sempat mendekati Rakul untuk menjadi penyalur narkoba di sindikatnya, tapi Rakul ini katanya nggak mau. Nah, dari pernyataan ini NCB juga nggak bisa menyimpulkan gitu aja, karena kan ya mungkin lah NCB nggak sebodoh itu. Katanya NCB mau menyelidiki lagi, bisa aja pernyataannya Rakul ini cuma buat semakin melibatkan Sitij di dalamnya dan bertujuan buat membebaskan diri dia sendiri gitu loh dari jeratan kasus ini. Tapi juga bisa aja Rakul memang tahu semua tentang narkoba di dalam Bollywood, cuman emang dia tidak memiliki peranan di dalamnya. रकुल ये बिल्कुल देखिए श्वेता 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 Jadi setelah disebutkan 150 nama-nama aktor di Bollywood yang diduga terlibat tadi sama Karamjit Singh, nah ini kayak aktor-aktor di Bollywood tuh langsung kocar-kacir gitu loh. Kayak mereka tuh bingung, aduh gimana gitu. Karena menurut penyelidikan Republik TV ditemukan ada 6 aktor Bollywood yang langsung menghubungi pengacaranya masing-masing. Ada 2 aktor sekaligus filmmaker, jadi dia aktor tapi sekaligus pembuat film juga, yang langsung mencari perlindungan dari pihak kepolisian. Dan katanya ada 2 aktor yang diduga melarikan diri dari India, jadi dia kayak pergi dari India gitu, entah alasannya liburan atau gimana. Dan 2 artis yang diyakini pergi dari India ini diyakini ada di dalam video yang viral di pestanya Karan Johar tahun 2019 itu. Pokoknya dari sini NCB ini semakin melebarkan sayapnya buat menyelidiki kasus pengedar narkoba, dan juga NCB berusaha mencari gembongnya, kayak orang yang benar-benar memiliki peranan besar gitu loh di kasus narkoba ini. Dan katanya ada 3 aktor, jadi aktor cowok nih, benar-benar aktor artis cowok di India yang sedang dalam pemantauan NCB. Katanya 3 aktor ini adalah aktor kelas A, inisialnya adalah A, S, dan juga R. Dan katanya ketiga aktor ini pernah menjadi lawan mainnya Deepika Padukone. Kira-kira menurut kalian siapa 3 orang ini? Kalian bisa komen di bawah. Pokoknya menurut NCB saat ini sedang banyak banget artis di Bollywood yang dalam pemantauannya. Dan karena emang udah banyak artis-artis yang diperiksa sama NCB, katanya NCB ini akan segera mencocokkan jawaban-jawaban mereka. Pokoknya jawaban antara artis satu dengan artis lainnya. Kalau emang ada yang memiliki korelasi dan ada yang relevan, pasti kan kayak semakin dicurigai sama NCB.
Oh ya, tapi selain aktor Bollywood, NCB ini akan memanggil 2 aktor TV, namanya Abigail Pandey dan juga Sonam Johar. Katanya kedua orang ini memiliki hubungan dengan Anuj Keswari. Jadi Anuj Keswari ini adalah salah satu pengedar narkoba. Jadi dia mengedarkan narkoba nggak cuma ke Bollywood aja, tapi juga ke aktor-aktor TV. Nah, mungkin juga aktor-aktor TV ini nanti punya keterlibatan juga. Dan tentang Ria Chakraworty sendiri, Ria ini sebenarnya sebelumnya udah pernah mengajukan permohonan jaminan, tapi ditolak sama pengadilan karena katanya Ria ini memiliki keterkaitan dengan jaringan narkoba, jadi nggak segampang itu. Tapi nggak tahu gimana, kayaknya emang karena jaminan sih. Jadi akhirnya Ria ini bisa keluar dari penjara baik pula. Jadi kayak mungkin selama ini kayak usahanya Ria akhirnya nggak sia-sia gitu, karena akhirnya permohonan jaminannya itu dikabulkan sama pengadilan. Tapi sayangnya permohonan jaminannya Showik dan juga beberapa orang lainnya ini nggak dikabulkan. Soalnya katanya emang Showik sama beberapa orang ini memiliki peranan yang cukup besar gitu loh dalam sindikat ini. Dan sebenarnya Ria pun nggak segampang itu kayaknya keluar dari penjara baik pula, karena yang aku baca kalau nggak salah dia harus membayar sejumlah uang. Yang aku baca itu antara 50.000 rupiah sampai 1 lakh rupiah, itu berapa sih, 200 jutaan kalau nggak salah dia harus membayar itu. Dan selain itu dia juga ada pembebasan bersyarat dari pengadilan, di mana selama pembebasan itu dia harus 1, menyerahkan paspornya dan nggak boleh meninggalkan India sama sekali. 2, pergerakannya itu benar-benar dibatasin, dia bakal diawasin terus, dan kayaknya dia harus ngisi agenda gitu dan ngisi buku yang harus dia isi selama beberapa waktu gitu, tentang kegiatannya apa aja gitu kan. Terus dia juga harus melakukan lapor diri ke NCB setiap sebulan sekali, dimana itu adalah hari Senin di minggu pertama setiap bulan selama 6 bulan ke depan. Jadi selama 6 bulan ke depan nanti dia harus lapor diri terus setiap hari Senin.